Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini menemani istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Kami mengajak Anda untuk kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Dosa adalah Utang. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, ketika Tuhan menebus manusia di atas kayu salib, Ia melepaskan nyawanya sebagai alat atau sarana pembayaran atas dosa dan kesalahan kita. Meneguhkan hal ini di dalam bahasa Aram, kata utang adalah hopes yang berarti debtors. Kata utang berasal dari kata Masya. Kata dosa dalam bahasa Aram itu juga berarti utang atau barang gadaian. Sebagai ilustrasi, jika sebuah barang diambil, maka seseorang harus membayar sejumlah uang untuk menebus barang tersebut. Perlu diketahui bahwa barang gadaian pada zaman itu bukan hanya pada benda, namun juga manusia, yakni budak. Untuk menebus seorang budak, kita harus membayar sejumlah uang. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan mengatakan, "Kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar." Yang sama dengan 1 Petrus 1 ayat 18-19, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Yesus harus menumpahkan darahnya sampai ketika lambungnya ditikam, mengalirlah darah dan air. Kalau Tuhan Yesus tidak membeli kita dengan pengorbanannya, kita tidak pernah menjadi milik Allah. Kebenaran seperti ini melandasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai atau sepadan dengan Injil. Artinya, sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang yang ditebus. Menjadi milik Allah berarti bersedia menggerakkan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah dalam penurutan penuh. Ketika seseorang lebih memilih untuk melakukan kehendaknya, maka ia akan menjadi tidak tepat atau meleset. Kemelesetan inilah yang akhirnya didefinisikan sebagai dosa, yakni di mana pikiran dan perasaan seseorang tidak seturut dengan Allah. Keberadaan manusia yang meleset ini ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya untuk dapat diperbaiki. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti iblis dan para malaikat yang jatuh. Mereka yang masih bisa ditebus adalah mereka yang masih bisa diperbaiki. Manusia yang ditebus harus mengalami perbaikan atau bisa diubah. Perubahan yang dikehendaki Allah adalah perubahan sesuai standarnya. Jadi, setiap orang Kristen hendaknya memiliki perasaan krisis dengan keadaannya. Apakah ia telah menjadi tebusan seperti yang diharapkan Tuhan? Dengan penebusan itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai selera dan gaya hidup kita. Sama seperti budak yang dibeli, dia ada di dalam pemilikan atau ownership dari seorang majikan. Kita tidak berhak atas diri kita lagi, melainkan di bawah kepemilikan majikan atau tuan yang telah membeli kita. Inilah
konsekuensi dari manusia yang ditebus. Hubungannya dengan pengampunan adalah bahwa kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita sebagai dendam. Orang percaya harus bisa mengampuni dan tidak boleh memiliki dendam kebencian sekecil apapun. Alkitab mengatakan bahwa membenci sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Untuk dapat mengenali dendam yang tersimpan dalam hati kita, dibutuhkan kejujuran. Pikiran kita yang cerdik seringkali membangun berbagai macam pembenaran diri yang pada intinya hendak melestarikan perasaan dendam terhadap seseorang. Kita tidak rela mengampuni orang yang begitu menyakiti, merusak, merugikan, melecehkan, atau menghina kita. Kita bersikap permisif terhadap perasaan tersebut, bahkan cenderung masositis atau menikmati kebencian dengan mengasihi diri sendiri. Sesungguhnya setiap kesalahan orang lain dapat kita perhitungkan sebagai utang yang harus mereka bayar. Kita seringkali tergoda memaksa mereka untuk membayar utang tersebut dengan berbagai cara. Misalnya, dengan mempermalukan mereka atau mendoakan agar orang tersebut memperoleh celaka sehingga terbukti siapa yang benar. Paling tidak, terkadang kita ingin menceritakan kesalahan atau mengungkap kejahatan mereka kepada orang lain agar nyata siapa yang bersalah. Sebenarnya ini adalah kepuasan jiwa yang meracuni kejernihan batin. Sejak kita kecil, kita sudah terbiasa untuk menikmati kepuasan ini dari lingkungan kita. Itulah sebabnya sulit bagi seseorang untuk mengampuni orang yang berhutang kepadanya. Namun, tidak ada pilihan lain selain mengalahkan diri sendiri. Setiap kita harus mengalahkan diri sendiri untuk menghapuskan utang orang lain. Sebagaimana utang kita dihapus oleh Tuhan, begitu pula kita menghapus utang orang lain. Sebagaimana Tuhan tidak mempermalukan dan menerima kita apa adanya, begitu pula kita menjaga nama baik orang lain dan menerima segala kekurangannya. Ini adalah sebuah perjuangan berat yang sangat bertentangan dengan semangat dunia. Ketika dunia menuntut balas bagi setiap kesalahan, anak-anak Allah diajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Inilah standar setiap orang yang hendak menjadi anak Allah. Dalam proses ini, kita didampingi Roh Kudus yang mengingatkan, menegur dengan lembut, dan memampukan kita untuk menerima orang lain. Memang, sekilas terlihat mustahil, namun jika kita sungguh-sungguh bertekad ingin sempurna, niscaya kita akan bisa melakukan hal ini. Sesungguhnya, setiap kesalahan orang lain dapat kita perhitungkan sebagai utang yang harus mereka bayar. Demikian juga dengan dosa kita terhadap Tuhan adalah utang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat menikmati istirahat. Tuhan Yesus memberkati.